daripada beli yang lain, mendingan Mama Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di podcast NU Pati setiap hari Selasa, tentu saja bersama saya Nur Khairiyah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat NU Pati. Tentu saja, alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentu saja kalau tamu saya pasti perempuan dan itu pasti cantik-cantik sekali gitu ya. Siapa dia? Langsung saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, langsung perkenalan saja biar sahabat-sahabat NU Pati ini nanti tidak penasaran siapa ini gitu. Saya Muntamah, Ketua Puskop An-Nisa Jawa Tengah. Puskop An-Nisa Jawa Tengah ini perangkat resmi organisasi muslimat yang level wilayah Jawa Tengah, yang saya di dalam struktur muslimat Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Ekonomi Koperasi dan Agrobisnis. Kemudian di perangkatnya yaitu Koperasi An-Nisa, saya sebagai ketuanya. Berarti Bu ini kesehariannya di mana Bu? Domisili di Pati. Nggih, domisili di Pati, tetapi kesehariannya karena saya masuk ke pengurusan Muslimat Jawa Tengah, sering mondar-mandir Pati, Semarang. Semarang. Oke, Ibu sebagai Ketua Puskop An-Nisa Jawa Tengah telah menemukan terobosan-terobosan terbaru untuk kemandirian perempuan, yaitu dengan membuat produk cuci piring yang bermerek Mamanu. Kalau tidak saya ya Bu, ini udah ada mereknya di sini. Sebelum kita membahas detail sabun Mamanu, apa sih Puskop Jawa Tengah ini? Mungkin biar lebih jelasnya sahabat-sahabat NU Pati biar lebih paham apa sih Puskop Jawa Tengah ini, monggo Bu dijelaskan dulu. Puskop adalah Pusat Koperasi An-Nisa Muslimat Jawa Tengah, di mana program muslimat ada salah satu perangkat yang memang mengurusi bidang ekonomi, yaitu An-Nisa, Koperasi An-Nisa. Di level pusat ada Induk Koperasi An-Nisa. Di level wilayah, pimpinan wilayah ada Pusat Koperasi An-Nisa. Di level kabupaten ada Koperasi Primer An-Nisa. Berarti hierarkinya dari mulai kabupaten, kemudian provinsi, pusat, atau cabang, wilayah, dan pusat. Ya. Berarti itu seperti lembaga ngoten nggih Bu? Iya. Napa mboten? Perangkatnya muslimat. Oh, perangkatnya. Ya, perangkatnya muslimat. Muslimat itu punya beberapa perangkat. Yang bidang pendidikan YPM, Yayasan Pendidikan Muslimat. Okay. Yang bidang sosial YKM, Yayasan Kesejahteraan Muslimat, yang menaungi rumah sakit, klinik, Darul Hadonah, dan lain sebagainya. Kemudian yang bidang ekonomi yaitu Koperasi An-Nisa dan lain-lain. Masih ada lagi perangkat-perangkat yang berarti itu per bidang gitu ya Bu, kepengurusan muslimat tapi per bidang. Dan per bidang itu tadi yang berbadan hukum sendiri. Gitu. Sudah ada badan hukumnya sendiri berarti nggih Bu. Secara regulasi berbadan hukum sendiri, kemudian punya ADART sendiri, tetapi
masih tetap menginduk di Muslimat. Ya, karena memang induk organisasinya Muslimat. Kemudian program kerja ini juga masuk program kerja Muslimat, di breakdown di masing-masing perangkat sesuai dengan bidang masing-masing. Berarti itu dari Muslimat untuk masyarakat gitu ya Bu, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi Muslimat sudah menjadi perempuan yang mandiri juga, ini bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Ya, Muslimat itu organisasi besar di mana di semua kebutuhan masyarakat Muslimat bisa melayani. Ya, misalnya kebutuhan pendidikan, Muslimat punya yayasan pendidikan yang TPQ, kemudian PAUD, kemudian RA, bahkan ada perguruan tinggi yang miliknya Muslimat, yaitu Akademi Keperawatan misalnya, juga ada. Ya, itulah Muslimat datang dari, oleh, dan untuk masyarakat Muslimat. Tapi menurut Ibu, kemandirian itu penting di dalam organisasi nggak sih? Sangat penting. Kemandirian organisasi ini menurut kami sangat penting supaya kita tidak tergantung pihak lain dalam melakukan program kerja Muslimat. Makanya kemarin mengapa kami punya inisiatif punya produk Mama NU, itu diawali kami Rakernas, rapat kerja Muslimat di Malang. Yang saat itu Ibu Ketua Umum Muslimat yaitu Bu Khofifah Indar Parawangsa, di sana mayoritas yang ditekankan adalah bagaimana bidang ekonomi ini jalan dengan potensi anggota yang luar biasa besar, ini belum dioptimalkan untuk bidang ekonomi. Ya, nuwun sewu saja, sebetulnya perempuan Muslimat ini kan pasar yang potensial sekali yang bisa untuk memberdayakan ekonomi Muslimat itu sendiri sebetulnya, tetapi saat ini belum kita optimalisasi, belum kita eksplor potensi itu. Maka karena ini program Muslimat untuk bagaimana pemberdayaan ekonomi Muslimat, kemudian kemandirian Muslimat, maka dengan didorong oleh apa yang disampaikan Bu Khofifah saat Rakernas, maka memuncullah ide kami, inovasi kami, yaitu punya produk Mama NU ini. Jadi kemandirian perempuan itu juga harus kemandirian secara ekonomi gitu ya Bu. Kalau perempuan mandiri tapi ekonominya tidak mandiri, itu juga bisa membuat perempuan ini lemah dalam segi ekonomi juga gitu ya Bu. Secara tidak langsung Muslimat ini sudah menciptakan dan sudah memberitahu atau memberi semangat untuk sahabat-sahabat NU Pati, khususnya perempuan, untuk tetap semangat dalam kemandirian perempuan khususnya di bidang ekonomi gitu ya Bu. Nah, untuk Puskop An-Nisa Jawa Tengah ini kan sudah memberikan contoh bagaimana menciptakan sebuah kemandirian, yaitu dengan memproduksi Mamanu, sabun cuci piring, aduh mohon maaf. Nah, kenapa sabun cuci piring ini dipilih untuk memandirikan ekonomi perempuan atau bisa dibilang ekonomi Muslimat? Apakah tidak ada produk lainnya, Ibu? Ya, secara de facto, bahwa setiap ibu rumah tangga ini pasti membutuhkan sabun cuci piring dengan harganya yang relatif murah. Kemudian untuk memproduksi ini, alhamdulillah kami punya jaringan ke sana. Ya, sebenarnya kebutuhan ibu-ibu Muslimat di dapur itu banyak sekali. Tapi kenapa harus cuci piring gitu ya Bu? Karena itu tadi kami punya jaringan, ya, partner yang bisa kita ajak bekerja sama ya, itu sabun cuci piring. Kemudian setiap ibu rumah tangga pasti memerlukan sabun cuci piring. Kemudian harganya yang relatif murah, untuk ibu-ibu. Kemudian begini juga,
kalau misalnya itu kok rasa makanan, ya makanan itu kan elemennya banyak. Ini kurang ini, kurang itu gitu kan. Harus konsisten rasa juga ya Bu kalau makanan itu. Kemudian setiap daerah biasanya itu punya keinginan rasa yang berbeda. Misalnya padi itu beda, lidah masyarakat Pati berbeda dengan lidah masyarakat Rembang. Karena ini selera makan, maka berbeda-beda. Tapi kalau sabun cuci itu kan setiap orang sama. Dalam konteks ya yang penting bisa membersihkan, bersih, dan keunggulannya sabun cuci piring Mama NU ini perlu kami sampaikan ya. Sekarang itu kan eranya bagaimana kita menjaga lingkungan. Ya, lingkungan saat ini relatif sudah terkontaminasi ya Bu, terjamah oleh manusia, sehingga kelestariannya perlu kita jaga kembali. Nah, sabun cuci piring Mama NU ini adalah sabun cuci piring yang busanya itu ramah lingkungan. Dalam arti karena busanya ini mudah larut, kemudian zat kimia busa ini mudah terurai kalau sudah di tanah. Dan dampak yang nyata adalah sabun cuci piring Mama NU ini kalau ketemu dengan lemak ini tidak menggumpal. Kan banyak sekali sabun cuci piring yang mengakibatkan gumpalan di saluran air. Tapi kalau sabun cuci piring Mama NU ini karena ramah lingkungan, mudah terurai busanya, sehingga ketika bertemu dengan lemak, padahal yang namanya sabun cuci piring ketemunya ya lemak, makanan berlemak. Tapi kalau Mama NU ini adalah ramah lingkungan, tidak menggumpal jika berlarut di dalam lemak. Berarti keunggulannya salah satunya adalah ramah lingkungan gitu ya Bu ya. Ini perlu dicoba ini sahabat-sahabat NU Pati khususnya. Nah ini Bu, kenapa kok mereknya harus Mama NU, tidak yang lainnya gitu, Muslimat atau sabun cuci Muslimat atau apa gitu Bu? Ini filosofinya ini bagaimana ini Bu? Kita itu kan bernaung di bawah organisasi induk NU. Kemudian Muslimat ini adalah segmen perempuan dewasanya. Kemudian Mama NU berarti ini adalah sabun cuci piring untuk ibu-ibu Muslimat di bawah naungan organisasi besar. Berarti ini kalau Mama NU untuk ibu-ibu yang muda-muda ini harusnya bagaimana ini Bu? Iya, boleh-boleh saja. Karena kan ini berkaitan dengan yang memproduksi adalah Muslimat, maka kami spontan dulu saat akan membuat merek, apa ya mereknya? Ya, tepatnya Mama NU. Berarti ini Muslimat. Mama NU. Oke Bu. Nah, ini pertama kali launching Mama NU ini kapan Bu? Februari 2020. Itu sudah dipasarkan secara bebas atau baru launching dulu? Pasarnya Muslimat, menggunakan struktur Muslimat, karena kami memang sadar bahwa organisasi Muslimat ini besar, tetapi secara di bidang ekonomi belum kita garap. Potensi anggota yang besar itu masih menjadi konsumen produk orang lain. Ya, produk orang lain. Ya, kenapa kita tidak mencoba kita memproduksi sendiri, kemudian kita gunakan sendiri, kita distribusi sendiri, kita gunakan sendiri, kita produksi sendiri, kita distribusi sendiri, kita pakai sendiri. Nah ini kan walaupun mungkin sederhana sabun cuci piring, tetapi kalau semuanya kok sadar bahwa Mama NU ini adalah produksi Muslimat, ya, kemudian memang orientasi kami
kalau ini besar ini tujuannya adalah fundraising organisasi, karena kami tidak usah menggunakan promosi yang menggunakan biaya. Biaya promosinya bisa ditekan karena dari lesan muslimat ke muslimat yang lain, dari struktur wilayah ke cabang, cabang sampai ranting, maka biaya promosi bisa kami tekan sehingga lebih minim biaya promosi. Dan biaya promosi itulah yang bisa kami gunakan untuk sharing profit untuk fundraising organisasi, mulai dari wilayah, kemudian cabang, anak cabang, ranting, seperti itu. Berarti setelah itu baru di launching, dipasarkan bebas gitu ya, Bu? Sampai saat ini masih terbatas pasar bebasnya. Oh, berarti masih menggunakan struktur organisasi. Berarti ini kami itu distributornya adalah muslimat di tingkat cabang, muslimat di tingkat cabang diserahkan pada siapa oleh muslimat cabang, yang tentunya pengurus muslimat di tingkat cabang yang punya concern di bidang bisnis. Oh, gitu. Begitu. Tetapi memang itu tadi yang sebagai pelaksana program mendistribusikan dapat sharing profit, kemudian juga sebagian sharing profit masuk kas di tingkat cabang. Kemudian diturun lagi di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan. Ya, seperti itu. Ada salah satu pengurus biasanya yang bidang ekonomi yang menghandle untuk mendistribusikan di tingkat ranting-ranting. Pelaksananya dapat sharing profit, kemudian kas juga dapat sharing profit yang masuk kas. Maka kami sampaikan tadi bahwa program ini juga program untuk fundraising organisasi. Berarti belum sampai dipasarkan bebas gitu ya, Bu. Tapi misal orang lain nih, Bu, bukan muslimat, mungkin IPPNU ini ya, Bu, atau PMII ini, itu ingin memasarkan Mamanu ini, berarti harus melalui muslimat gitu ya, Bu? Ya, entah itu muslimat ranting atau muslimat kalau misalnya ada sahabat kita yang menginginkan menjadi distributor Mama NU di tingkat cabang, misalnya PMII cabang, maka kerjasama dengan hanya muslimat cabang. Oh gitu. Berarti misal PMII ingin, biasanya kan anak-anak muda online shop gitu ya, Bu ya, entah itu cowok atau cewek, malah kebanyakan kalau kader-kader PMII yang cewek ini biasanya banyak yang online shop. Ini berarti kalau mau mengonlinekan Mamanu ini berarti melalui muslimat NU cabang gitu ya, Bu ya. Oh, berarti kalau lewat ranting atau PAC belum bisa? Bisa, tapi kan begini, kalau melalui ranting sharing profitnya sudah beda lagi. Ya, maka lebih efektif ketika PC PMII atau apa namanya itu ya, PMII itu di tingkat kabupaten, maka kerjasamanya juga di muslimat kabupaten. Satu level. Supaya sharing profitnya itu tidak sampai tingkat ranting, karena sharing profit sampai tingkat ranting kan sudah terkurangi cabang, anak cabang, ranting. Apa namanya, profit yang untuk PMII kan berkurang. Maka sebaiknya tingkat cabang ya koordinasinya dengan muslimat tingkat cabang. Mungkin komisariat PMII di tingkat kecamatan bisa kerjasama dengan muslimat kecamatan, atau bisa juga PMII yang di tingkat cabang diberi di tingkat komisariat. Gitu. Itu adalah teknis, itu bisa kita olah sendiri lah ya, Bu ya. Untuk Kabupaten se-Jawa Tengah ini, Bu, ini sudah menggunakan Mamanu semua belum? Semua sudah pernah dropping Mamanu. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah menggunakan Mamanu. Tapi untuk khusus Pati ini, Bu? Pati juga sudah beberapa truk sudah. Kira-kira hampir semua kecamatan atau wilayah kecamatan tertentu ini, Bu? Setahu saya, karena ini lihat struktur organisasi, setiap kecamatan sudah pernah. Tapi karena memang saya secara teknis itu kan hanya
apa namanya di tingkat wilayah, di tingkat Muslimat Jawa Tengah, di tingkat Puskop, di tingkat provinsi. Maka teknis di tingkat kabupaten saya tidak kemudian memahami sedetail-detailnya. Yang saya tahu ketika PO dari Muslimat cabang Pati kemudian di dropping oleh distributor, untuk titiknya berapa itu sudah di tingkat distributor yang tahu. Oh gitu. Ya. Tapi untuk saat ini Kabupaten Pati sudah hampir seluruh ya Bu, untuk kecamatan menggunakan Mamanu. Nah, untuk Mamanu ini Bu, ini diproduksi sendiri oleh Muslimat Jawa Tengah atau ini bekerja sama dengan siapa? Ini proses pembuatannya Mamanu. Kalau proses pembuatannya masih kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Tapi merek, distribusi, kemudian semua legalitas ini sudah punya Mamanu. Jawa Tengah. Gitu. Berarti ini belum membuat sendiri ya Bu? Belum, masih istilahnya maklon. Ya, tapi semua perizinan miliknya Muslimat. Ya. Berarti Mamanu ini yang membuat ini Muslimat Jawa Tengah atau Puskop Anisa Jawa Tengah? Oh, Puskop Anisa Jawa Tengah. Ya, itu kan perangkatnya Muslimat di bidang ekonomi di tingkat Jawa Tengah. Berarti kayak Jawa Barat, Jawa Timur, berarti harus ordernya harus dari Jawa Tengah ya Bu? Ini kemarin sudah ada respon karena hierarki Anisa itu sampai tingkat pusat. Ketika ada rapat Pleno Muslimat Pusat, PP Muslimat Pleno, kami diminta oleh Induk Koperasi Anisa Pusat untuk mengirimkan sampel Mama Enu di Muslimat Pusat, PP Muslimat. Saat itu alhamdulillah responnya Ketua Umum Muslimat Pusat, Bu Khofifah Indar Pawangsa luar biasa. Bahkan beliau menyampaikan akan memberikan sampel untuk Jawa Timur begitu. Oh, itu. Ya. Alhamdulillah dengan respon PP Muslimat yang relatif bagus buat kami, maka kami memberanikan diri juga untuk mempromosikan di Jawa Timur. Alhamdulillah Jawa Timur respon bagus. Kami sudah MOU untuk dropping di Jawa Timur. Tapi ini rencana mau didistribusikan ke seluruh Indonesia, Muslimat seluruh Indonesia atau bagaimana? Harapan kami seperti itu. Walaupun saat ini belum, jangkauan kami masih terbatas, tetapi harapan kami lama-kelamaan ini menjadi usaha koperasi Anisa Jawa Tengah yang mampu dipasarkan di tingkat nasional. Sekitar berapa tahun ini Bu adanya Mamanu? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun ya? 2 tahun persis Februari ini. Berarti 2 tahun udah hampir seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah semuanya. Oh, seluruh Jawa Tengah sudah pernah dropping. Saat ini sudah Januari kemarin MOU di Jawa Timur, Puskop Anisa Jawa Timur. Insya Allah Maret sudah mulai dropping di Jawa Timur, dimulai di Sampang Madura. Insya Allah kami dapat pesanan dari Madura 13 truk untuk launching awal di Jawa Timur. Launching awal di Jawa Timur 13 truk ya Bu ya? Untuk hanya Madura. Berarti 2 tahun ini nih Bu, 2 tahun ini Mamanu ini sudah melaunchingkan atau mendistribusikan berapa karton atau berapa ratus Mamanu? Kartonnya ya banyak sekali karena satu truk itu 380 karton. Per kartonnya 48 pieces, berarti 12.000 sekian pieces per truknya. Dan sampai saat ini kurang lebih 100 sekian truk sudah terdistribusi. Tapi gini Bu, kemarin saya juga sudah meneliti di ibu-ibu di Kabupaten Pati, ya nggak semuanya Bu. Ini saya tanya, sudah kenal Mamanu belum gitu kan? Banyak yang belum kenal gitu. Karena kan juga merek-merek sabun cuci yang lain itu kan banyak sekali Bu. Ini tidak bisa dipungkiri ya Bu ya. Apakah dari Puskop Anisa ini
ada terobosan-terobosan terbaru atau terobosan apa yang sehingga ya udah nggak apa-apa ada merek-merek yang lain, yang penting saya sudah punya Mama Nu gitu. Kami sangat optimis dengan Mama Nu, Mama NU kalau saya menyebutkan. Boleh kan saya menyebut Mama NU? Boleh dong. Iya. Ini lebih gampangnya Mama Nu gitu, Bu. Iya, tapi saya lebih fasihnya Mama NU. Karena muslimat. Ya. Kami sangat optimis Mama NU nanti memasyarakat. Memang saat ini mungkin karena setiap orang, setiap personal pengurus itu punya perbedaan persepsi. Kadang-kadang memang ada yang salah persepsi, loh kok muslimat malah dinggo dodolan. Oke. Ya, dinggo dodolan. Padahal muslimat ini kan punya bidang ekonomi. Oke. Ya, punya bidang ekonomi, maka dodolan ini bagian dari kemandirian muslimat. Program yang memang untuk memandirikan muslimat, dodolan dalam segi ekonomi dodolan kalaupun tidak beli Mama NU juga beli sabun cuci piring yang lain. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk kemandirian organisasi, karena ini juga program untuk fundraising organisasi. Kemudian juga di samping untuk fundraising organisasi juga kita punya obsesi bahwa dengan Mama NU ini kita juga melatih pemberdayaan ekonomi anggota muslimat. Yang semula anggota muslimat ini hanya ibu rumah tangga, ketika kami menggulirkan program Mama NU melaunchingkan, ada yang punya keinginan untuk berbisnis, maka bisa bergabung di Mama NU. Dia latihan berwirausaha dengan berbisnis Mama NU. Maka memproduksi Mama NU itu sebetulnya kami punya orientasi yang tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, tetapi juga untuk kemandirian organisasi dan juga mengubah mindset ibu-ibu muslimat yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga dan berkegiatan organisasi di muslimat, mungkin tidak punya kegiatan ekonomi, maka bisa untuk dengan berbisnis Mama NU, bergabung dengan Mama NU, dia punya merubah mindsetnya, bahwa ternyata wirausaha itu bermacam-macam cara, tidak harus punya toko, tidak harus menciptakan sebuah produk, maka bisa bergabung dengan Mama NU. Kemudian ketika dia sudah mindset pemikirannya berubah, dia akan berkembang berwira swasta dengan lainnya. Tapi berarti setiap kalau muslimat itu setiap minggu, atau entah itu setiap minggu, entah itu 1 bulan sekali, itu kan harus pasti ada pertemuan ya Bu ya, kalau bisa dibilang kumpulan lah ya Bu ya. Berarti itu ada semacam pengetahuan atau pelatihan untuk menjual atau mendistribusikan pemasaran, untuk pemasaran Mama Nu atau tidak Bu? Karena ibu-ibu biasanya yang tua-tua itu kan juga belum paham ya Bu ya, kalau muslimat yang masih mempunyai jiwa semangat yang kuat itu pasti paham, oh ya wis pasti saya jual gitu. Tapi kalau yang kalau sepuh-sepuh gitulah Bu, itu kan juga kegiatan muslimat yang saat ini itu membudaya. Kegiatan muslimat yang membudaya di grassroots itu kan pengajian. Pengajian tidak bisa dilepaskan dengan muslimat. Forum pengajian itu, media pengajian itu multifungsi untuk muslimat. Pengajian itu sendiri mengaji, berarti ada tolabul ilmi di situ. Tolabul ilmi itu kan tidak hanya ansih
beribadah yang sifatnya vertikal, iya, tapi juga beribadah yang sifatnya horizontal, ya kan? Lah, kemudian juga saat Majelis Ta'lim Muslimat di grassroots itu juga disitulah menjadi media merealisasi program-program kerja muslimat. Bidang ekonomi ya di situ ada, bidang pendidikan juga ada. Di situ itu semuanya ada. Maka saat ada kegiatan di bawah yang biasanya namanya selapanan, itu kan pengajian kan, maka di sana pengurus ada yang membawa Mama NU untuk mempromosikan bahwa ini loh sabun yang dari muslimat, oleh muslimat dan untuk muslimat. Nah, berarti bidang ekonomi juga jalan di Majelis Taklim. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan, kenapa ibu-ibu ini loh kok ya budaya mengaji itu jadi lagi tren ya Bu. Ya sampai akhir zaman. Yang namanya mengaji itu tidak hanya urusan kita vertikal, tapi juga beribadah horizontal itu juga dengan mengaji itu. Ya, bukan masalah tren ini ya Bu. Bukan masalah tren. Karena tren pengajian. Ya, pengajian itu memang diwajibkan mulai dari kita dalam kandungan, ini juga sudah mendidik anak dalam kandungan, sampai di liang lahat itu masih ada pengajian apa? Talqin. Mayat itu ditalqin. Ya, apalagi masih di dunia kok pengajian tidak membudaya, ya harus kita budayakan. Karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, harus kita budayakan. Muslimat harus membudayakan mengaji. Kenapa tidak? Di dalam budaya juga harus ada ekonomi juga, gitu ya Bu ya. Di dalam pengajian itu tidak hanya kita objeknya hanya bagaimana kita beribadah dengan baik. Betul, beribadah dengan baik juga dibahas, karena ibadah itu tidak hanya ibadah yang sifatnya horizontal, juga sifatnya vertikal juga. Vertikal dan horizontal harus seimbang. Tapi untuk selama ini Bu, selama launchingnya Mamanu dan distribusikan di mana-mana, apakah ada hambatan tersendiri nih Bu? Apakah hambatannya itu dalam bentuk dalam organisasi atau malah di luar organisasi? Ya, atau secara pemasaran juga ini ada hambatan ini Bu? Iya, namanya sebuah usaha tidak mungkin tidak ada hambatan, pasti ada hambatan. Orang itu biasanya sudah punya brand. Sabun cuci piring, brandnya apa? Itu biasanya sudah. Kita itu kan baru membuat brand. Nah, kalau kita tidak continue untuk mensosialisasikan, mengenalkan kepada masyarakat, kemudian kita juga rutin untuk kita harus tekun untuk, kalau ada muslim sabun cuci piring Mama ini gini-gini, ya kita jelaskan, kita harus tekun untuk menjelaskan. Kita tidak ada komplain begini sudah apatis, sudah minder gitu ya Bu ya. Enggak, kita memang harus tekun, ulet, telaten. Saya itu harus itu tekun, ulet, telaten, baru nanti menjadi branding. Ya, tanpa kita ulet, telaten, bagaimana bisa kita mendistribusikan dengan baik? Ya memang kendala ada di depan, di kanan kiri ada, tetapi semangat dan konsisten, istiqomah untuk memasarkan itu sangat penting. Nah, selain ini Bu, selain produk Mamanu, ini ada produk lain atau tidak Bu untuk memajukan kemandirian Muslimat NU atau Puskop? Kami juga menggandeng Koperasi Induk Garam, di mana Koperasi Induk Garam ini adalah koperasinya petani garam NU. Itu di wilayah mana ini Bu? Saat ini pusat induk garam itu dari primer setiap kabupaten. Setiap kabupaten saat ini itu
bimbingan pembinaan dari KKP itu ada koperasi induk garam, primer koperasi induk garam. Di Juwana ada, di Rembang ada, semuanya ada. Tetapi pusat koperasi induk garam saat ini ada di Madura. Kami secara formal kerjasama dengan pusat induk garam, tetapi kami tidak harus dari Madura. Bisa saja kami di dropping NUSAT itu dari Rembang, karena Rembang juga ada primer induk garam. Ya, kenapa kami kok bekerjasamanya dengan pusat induk garam, koperasi pusat induk garam? Kami pernah dulu beberapa tahun yang lalu Muslimat Jawa Tengah mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas garam. Yodium. Ya, proses peningkatan kualitas garam. Berarti bagaimana garam grosok itu diproses menjadi garam yang yodium dan garam yang kualitasnya lebih baik, sehingga secara ekonomi harganya juga lebih baik. Pelatihan itu Muslimat kerjasama dengan KKP. Tetapi ketika kemudian bapak-bapak petani garam sudah bisa memproses menjadi lebih baik, kendalanya adalah pemasaran. Ternyata pemasarannya tidak mudah memasarkan itu. Kami dari Muslimat, kalau Muslimat ini kan ibu-ibu yang memang biasanya belanja dapur itu kan ibu-ibu. Kenapa tidak kita membantu petani garam yang notabene adalah petani NU dengan Muslimat itu kan bapak dengan suami istri, bapak dengan ibu. Ya. Maka kami memprogramkan kerjasama dengan pusat induk garam yang tentunya orientasi kami satu, pemberdayaan ekonomi petani garam. Yang kedua, kami juga membantu pemerintah untuk memasyarakatkan garam beryodium untuk mengurangi stunting. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kami juga punya itu tadi, ketika kami berbisnis maka ada fundraising itu tadi, program fundraising organisasi. Ibu siam buatan? Tidak. Monggo Bu diminum dulu. Seadanya ini Bu. Berarti untuk meningkatkan kualitas garam ya Bu, ini ada perbedaan nggak sih Bu? Garam rosok yang beriodium dan garam rosok yang tidak beriodium. Ini bentuknya itu sama atau ada perbedaannya Bu? Sebetulnya yodium kan diberikan, garam diproses, seperti garam NUSAT itu ternyata saya melihat produksinya itu dicuci dulu. Oh, garamnya dicuci dulu. Saat dicuci kemudian dari butiran besar digiling jadi butiran kecil, kemudian diberi yodium. Oh, seperti itu ternyata. Berarti dikasih yodium. Ya, dicampur. Maka garam itu beriodium, ternyata yodiumnya itu diberikan begitu. Ya. Tapi itu berarti garam yang butiran kecil-kecil ya Bu. Ya. Yang masih butiran ada kan Bu, yang garam rosok itu yang butiran besar-besar itu kan ya Bu ya? Atau enggak salah? Yang namanya rosok itu kan butiran besar-besar itu. Ya, kalau NU1 itu sudah butiran kecil-kecil garam hijau itu loh. Oh, berarti yang besar-besar itu belum beriodium ya Bu? Atau ada yang beriodium juga? Mungkin ya ada beriodium, tapi yang pasti kalau garam NU1 itu yang kecil-kecil itu yang kecil-kecil dan sudah diberi yodium. Oh gitu. Garamnya itu juga bermerekkan NU atau ada merek sendiri dari sana Bu? Itu yang saya tahu, garam NUSAT itu di bawah bimbingan PBNU. Di bawah bimbingan PBNU, sehingga garam NUSAT itu sudah BPOM. Kemudian tentunya merek halal. Berarti mereknya itu NUSAT gitu? Iya, NUSAT.
Berarti garamnya, karena saya belum pernah lihat Bu, mohon maaf. ya, NU Sat. Nggih. Sat itu kan bahasa Inggrisnya garam. Nggih, Berarti nggih. garam NU. Oh, garam NU. Beda dengan Mamanu, Mama NU. Oke. Berarti NU Sat gitu ya Bu. Itu sudah didistribusikan di sama Jawa Tengah. Nah, kami menjadi Puskop Anisa Jawa Tengah menjadi distributor tunggal di Jawa Tengah. Tapi kami berencana memproduksi sendiri dengan bekerja sama dengan petani yang ada di sekitar kami. Nah, kami itu Bu. saat ini akan membuat ini merek Seperti Mamanu ya, juga. dihakikan ya Mama NU tapi garam Mama NU. Garam Mama Ya NU. ini proses haki, saya garam Mama NU, beras Mama NU. Ini udah ada berasnya juga Bu. Ya, baru memulai. Kami memulai untuk beras Mama NU kerjasama dengan petani-petani. Soalnya kami juga memasarkan hasil petani padi juga. Karena kami perempuan itu kan yang biasanya belanja dapur itu kan perempuan. Maka memanfaatkan potensi yang kami miliki yaitu perempuan yang memang biasanya punya tanggung jawab belanja, maka kami memproduksi yang Mama NU semuanya Mama NU. Mungkin besok 30 Mama NU di dapur Mama NU. Iya mungkin saja kan arahnya kami ke sana. Mama NU beras, Mama NU sabun cuci piring, Mama NU bumbu-bumbu dapur. Ya apapun yang namanya Mama NU. Dan Mama NU ini masyarakat dan orang punya loyalitas. Oh daripada beli yang lain mendingan Mama NU, namanya saja Mama NU. Ini menjadi brand warga NU seperti itu. Satu merek berjuta-juta jenisnya gitu ya Bu ya. Nanti kami ke arah 30 produk yang nanti namanya Mama NU 30. Dan ini rencana mau launching nih. Semoga saja yang waktu dekat ini 3, nanti 12, nanti 30 begitu. Amin. Biar keekonomian khususnya ibu-ibu muslimat semakin mandiri gitu ya Bu ya. Selain ini Bu, selain garam, berarti yang lain juga belum ya Bu saat ini? Kalau Puskop Anisa Jawa Tengah kan untuk pelayanan kepada anggota muslimat itu kan sudah semua seragam muslimat, logistik, atribut dan sebagainya kan diproduksi oleh muslimat sendiri walaupun kerjasama dengan pabrik, misalnya seragam muslimat kerjasama dengan pabrik tekstil yang ada di Pekalongan yang itu milik muslimat sendiri, tapi kita yang punya desain itu batiknya, kemudian kita pesen di pabriknya orang muslimat di Pekalongan, kemudian kita yang mendistribusikan di tingkat Jawa Tengah. Bekerja sama lah ya Bu ya. Iya, bekerja sama dengan perusahaan yang milik muslimat, orang muslimat, kemudian kita pasarkan untuk melayani kebutuhan warga muslimat seperti seragam muslimat, seragam TK, seragam guru muslimat, ya itu sudah itu. Berarti ini kira-kira personil yang ikut memasarkan Mamanu ini sudah berapa orang Bu? Apakah nanti orang biasa juga bisa boleh memasarkan Mamanu? Begini, kami itu punya distributor, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjadi distributornya Mama NU. Karena kalau kita semua yang menjalankan tidak mungkin, karena muslimat itu kan organisasi sosial keagamaan yang biasanya hanya sebagai kegiatan tambahan. Kita tidak mungkin fokus hanya muslimat, kan tidak mungkin. Ada yang guru, ada yang dosen, ada yang ASN bidang macam-macam ya, ada yang politisi. Maka kita hanya konsepnya saja, konsep untuk memasarkan, kemudian kami pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga yang memang profesional di bidang pemasaran, maka jalanlah kegiatan distribusi itu. Tidak kemudian kita laksanakan sendiri, tidak. Kan
orang usaha kan tidak harus dijalankan sendiri, bisa mendelegasikan. Kalau kita justru melaksanakan sendiri semuanya, berarti itu malah manajemen bakul kacang. Berarti orang biasa juga boleh ya Bu untuk memasarkan? Kami punya distributor, tetapi ini yang hanya bertanggung jawab mendroping barang sampai tingkat kabupaten. Oh gitu. Kami itu gandeng pihak ketiga sebagai distributor Itu untuk memasarkan sampai di tingkat kabupaten. Kalau sudah di tingkat kabupaten, ini sudah tanggung jawabnya muslimat di tingkat kabupaten masing-masing. Itu caranya gimana Bu? Misal saya nih Bu bukan anak PMI, bukan anak IPNU, bukan anak muslimat, bukan anak fatayat lah Bu ya, orang umum pengen juga memasarkan Mamanu, ini caranya gimana Bu? Ya PO-nya tetap kepada distributor kami. Kemudian ketika sudah distributor ini melalui muslimat atau enggak, pihak lain, CV Mulia Jaya, sudah orang profesional di bidang distribusi. Gitu. Ya. Oke. Nanti biar maksudnya teman-teman kalau masyarakat luas NU Pati enggak hanya ini yang menonton kan, tidak hanya warga-warga NU Bu, juga warga umum. Siapa tahu nanti ingin mendistribusikan juga Mamanu gitu. Mungkin Ibu bisa memberitahu caranya gitu. Kalau misalnya memang yang dikenal saya, bisa lewat saya dulu. Oh nanti kami kemudian mendelegasikan distributor untuk mengkomunikasikan lebih lanjut. Secara teknis pendistribusian nanti distributor, tetapi kami masih tetap punya komitmen karena ini adalah usahanya muslimat, pihak lain yang memasarkan Mama NU tetap harus ada sharing profit yang untuk muslimat, yaitu di tingkat cabang tadi. Kalau pihak lain itu kok menjadi distributor tidak di kalangan muslimat tapi di tingkat kabupaten, maka sharing profitnya tetap harus juga ada untuk muslimat kabupaten. Oke. Untuk ini Bu, terakhir harapan Ibu di Puskop An-Nisa Jawa Tengah ini semakin mandiri, ini harapan Ibu ini apa? Ya, selain kami melayani anggota di sisi logistik, seragam, kemudian atribut organisasi, maka kami akan berusaha punya produksi kebutuhan dapur ibu-ibu muslimat yang saat ini itu baru 2, kemarin pernah 3 dengan kecap, kerjasama dengan kecap, tetapi itu tadi kalau rasa itu lebih sulit karena rasa itu selera harus konsisten rasa. Begini, masing-masing daerah itu ternyata seleranya beda. Di Solo sana kecapnya juga beda. Iya, seleranya itu kecap yang sangat nonjol manisnya, yang sana sangat nonjol asinnya, yang sana itu seperti ternyata kalau berkaitan dengan makanan itu selera masyarakat muslimat itu beda-beda, sehingga untuk itu kami hanya 1 tahun bersama dengan perusahaan kecap, saya hentikan karena itu tadi kendalanya lebih banyak. Tapi kemudian yang 2 ini sabun cuci piring Mama NU, kemudian air unsat yang kelak mungkin akan kami jadikan garam Mama NU juga. Kemudian beras, ini harapan kami adalah di dapur ibu-ibu muslimat itu adalah produk kita sendiri yang ada manfaatnya untuk fundraising muslimat itu sendiri dan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi warga muslimat itu sendiri. Maka harapan kami dari mulai 2 ini menjadi 12. Amin. Yang kami ya Puskop An-Nisa Jawa Tengah berkeinginan semua produk yang dari muslimat Jawa Tengah namanya Mama NU. Garam juga garam Mama NU. Kemudian beras Mama NU. Kemudian saya sabun mandi Mama NU, sabun cuci baju Mama NU. Semuanya Mama NU. Mama NU itu kata lain dengan muslimat. Ya, kalau misalnya di dapur muslimat itu ada 5 produk muslimat yang itu digunakan rutin,
maka Muslimat ini akan menjadi organisasi yang benar-benar mandiri, bisa berkegiatan dengan sharing profit yang untuk kas Muslimat Kas gitu. Muslimat. Benar-benar produk Mama NU itu menjadi fundraising Muslimat ini sendiri. Oke, ini Bu, sebelum saya tutup di akhir bincang-bincang kita sore hari ini, entah sahabat-sahabat podcast kapan saja yang menontonnya, mungkin ibu-ibu bisa sepatah dua kata untuk mengajak masyarakat NU, entah itu Muslimat, Fatayat, IPPNU, PMII, dan yang lainnya untuk selalu menggunakan Mama Nung. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, dan bapak-bapak juga yang turun dapur, daripada kita menggunakan produk orang lain, ya saya harapkan kita menggunakan produknya Muslimat, karena kalau kita menggunakan produknya Muslimat, maka berarti kita ikut di dalam program untuk kemandirian Muslimat itu sendiri, dan juga ikut program pemberdayaan ekonomi Muslimat yang melaksanakan kegiatan bisnis bersama kami. Harapan kami daripada menggunakan produk lain, tentunya harapan kami Mama NU lebih tepat untuk ibu-ibu Muslimat, sahabat-sahabat Fatayat di dapur, dengan slogan kami Mama NU, dari Muslimat, oleh Muslimat, dan untuk Muslimat. Mama NU, sahabat Muslimat, Fatayat di dapur. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya, dan sahabat-sahabat NU Pati. Saya sangat berterima kasih nih Bu, Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk podcast di NU Pati, dan khusus untuk sahabat-sahabat NU Pati untuk menciptakan kemandirian perempuan, dan tentu saja kemandirian ekonomi juga perlu. Marilah kita menggunakan Mama Nu, karena kemandirian perempuan juga terlahir dari ekonomi mandiri perempuan. Dari saya pribadi, Nur Khairiyah sebagai host, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Jangan lupa untuk like, subscribe channel NU Pati. Pastinya kalau like saja ini pasti membawa berkah untuk sahabat-sahabat NU Pati. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.